kami dengan cara mensubscribe, klik tanda loncengnya, agar setiap video yang baru diupload diberitahukan kepada saudara-saudari sekalian. Like, comment, dan share, agar channel ini bisa terus berkembang di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Salam, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Di video yang sebelumnya, terakhir kali kita membicarakan tentang Injil-Injil yang bernapaskan Yahudi. Dari Injil-Injil yang bernapaskan Yahudi itu, ada yang disebut Injil masa kanak-kanak Yesus. Karena cerita tentang masa kanak-kanak Yesus itu sangat tidak memuaskan, sehingga orang-orang Kristen itu ingin memuaskan rasa ingin tahunya, lalu membuat kisah-kisah masa kecil Yesus. Terutama yang terkenal adalah Injil masa kanak-kanak Yesus dari Yakobus. Injil Yakobus yang juga disebut sebagai Protovangelium Yakobus adalah sebuah Injil apokrifa yang diyakini ditulis sekitar tahun 145 Masehi, yang menjelaskan kilas balik dari cerita kelahiran Injil Matius dan Injil Lukas, dan mewakili penjelasan terkait kelahiran dan pembesaran Maria itu sendiri. Ini adalah sumber tertua di luar Perjanjian Baru yang mengakui keperawanan Maria tak hanya sebelumnya, tetapi saat kelahiran Yesus. Kemudian ada Injil kanak-kanak Yesus yang ditulis Thomas. Ada lagi Injil Pseudo Matius, atau disebut juga Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis menurut Matius, atau disebut juga Injil kelahiran Maria dan masa bayinya Yesus. Ada lagi Injil kanak-kanak Yesus dalam bahasa Syria, dan ada juga sejarah Yusuf si tukang kayu. Ada juga Injil hidupnya Yohanes Pembaptis. Nah, inilah Injil masa kanak-kanak yang isinya dapat menarik kita untuk mengkaitkannya dengan kisah Yesus di dalam Al-Quran, kisah Isa di dalam Al-Quran. Tapi isinya tidak persis sama dengan yang di Alkitab. Ternyata apa yang tidak sama isinya antara Al-Quran dengan yang tertulis di Alkitab ada paralelnya dengan Injil-Injil apokrifa ini. Walaupun tidak paralel persis, namun setidaknya terrefleksi. Contoh, Yesus bisa ngomong waktu bayi itu ada dalam Injil-Injil apokrifa ini. Tapi bagi kita itu kan fiksi, ya, gitu loh. Lagi ada Injil-Injil yang bersifat Yahudi ini, ada yang hanya berwujud fragmen-fragmen saja di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, umpamanya Clement dari Alexandria, Origenes dari Alexandria, Eusebius dari Kaisarea, Epiphanius dari Salamis, Yerome atau Hieronymus dari Stridon, Didymus Sibuta dari Alexandria, dan lain-lain. Didymus Sibuta dalam karyanya ada mencatat beberapa indikasi tentang adanya Injil-Injil Yahudi yang dituliskan dalam bahasa Ibrani, tapi kita tidak memiliki dokumennya. Hanya disebutkan begitu saja. Apa saja itu? Injil orang Ebionit,
Ebionit itu adalah kelompok awal Yahudi yang memahami Yesus atau Injil dari kacamata Taurat. Jadi bagi mereka Yesus itu adalah anak Maria dan Yusuf, bukan ilahi. Dan Yesus baru dianggap jadi Mesias atau Kristus waktu dibaptis. Dan tujuan Yesus datang untuk menegakkan hukum Taurat kembali. Jadi sangat Yahudi sekali. Terus ada lagi Injil-Injil kepada orang Ibrani yang dikutip dari Cyril dari Yerusalem, yaitu adalah seorang teolog dari gereja awal. Sekitar akhir tahun 350 Masehi, ia menggantikan Maximus sebagai uskup Yerusalem, tetapi diasingkan lebih dari satu kali karena permusuhan Akasius dari Kaisarea dan kebijakan berbagai kaisar. Cyril meninggalkan tulisan-tulisan penting yang mendokumentasikan instruksi katekumen dan ordo liturgi pada zamannya. Dikutip juga oleh Clement dari Alexandria, Origenes dan Alexandria, dan Yerome dari Stridon. Kemudian ada juga Injil-Injil orang Nasrani atau Nazaret. Bahasa Ibraninya Natsarim. Di dalam Alkitab, orang-orang Kristen itu untuk orang-orang yang non-Yahudi mengejeknya dengan nama Kristianos, pengikut Kristus. Tetapi orang Yahudinya mengejeknya dengan nama Nasrani. Semua itu awalnya adalah ejekan, bukannya sebuah nama yang sesungguhnya, tapi nama ejekan. Dan yang pada akhirnya orang-orang yang diejek Nasrani ini memisahkan diri dari ajaran gereja alur pertama, menjadi suatu sekte yang namanya sekte Nasrani ini. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5 demikian. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Di ayat ini, orang-orang Yahudi menyebut Paulus sebagai tokoh orang-orang Nasrani, tapi nama ini tidak pernah menjadi suatu nama yang diterima oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Dan akhirnya nama Nasrani itu diambil oleh kelompok yang memisahkan diri dari Kristen itu sendiri, menjadi satu nama sekte, yaitu sekte Nasrani. Ada satu dokumen yang mencatat sampai pada abad ke-5 di Syria ini masih ada orang Ebionit. Karena orang-orang Ebionit ini bertentangan dengan ajaran-ajaran para rasul, maka mereka memisahkan diri dan menyingkir ke daerah Arabia. Karena Arabia itu dalam sejarah Kristen disebut sebagai tempat sarangnya kaum bidat, karena banyak kaum-kaum bidat lari ke situ, antara lain sekte Nasrani, orang Ebionit, dan orang-orang Arianis. Itu semua tadi yang kita sampaikan sebelumnya adalah Injil-Injil yang bercorak Yahudi ya. Nah, sekarang yang bercorak Gnostik, yaitu Injil Marcion, ditulis pada pertengahan abad kedua. Injil Mani, pendiri ajaran Manikianisme, ditulis pada abad ketiga, yang mengaku bahwa dialah nabi yang terakhir dan meterai segala nabi-nabi, termasuk agama Buddha. Injil dari Apeles ditulis pada pertengahan abad kedua. Injil Basilides ditulis pada pertengahan abad kedua.
Dialah orang yang pertama kali menolak penyaliban Yesus. Namun orang lainlah yang disalibkan, yang diserupakan seperti Yesus. Karena menurut Basilides, karena dia aliran Gnostik, tidak percaya bahwa tubuh ini diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan tubuh ini adalah Allah yang jahat. Jadi menurut dia, Yesus adalah berasal dari Allah yang baik. Ada dualisme mereka itu. Yesus datang tidak mungkin bersifat tubuh. Pura-pura saja mempunyai tubuh, tapi sebenarnya tidak memiliki tubuh. Jadi ketika Yesus disalibkan, menurut Basilides, bukan Yesus yang disalibkan, tapi Simon dari Kirene. Jadi ajaran yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah yang diserupakan seperti Yesus, bukanlah ajaran yang baru muncul, melainkan dari awal sudah ada ajaran sesat ini. Injil Thomas ini seperti sastra hikmat yang isinya pernyataan-pernyataan dari Yesus. Ada Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis oleh Thomas. Dan ada juga Injil Thomas. Dua kitab ini berbeda alias berdiri sendiri ya. Ada juga Injil-Injil yang menceritakan penderitaan Tuhan Yesus, yaitu Injil Petrus, Injil Nikodemus, disebut juga kisah Pilatus, dan Pseudo Cyril dari Yerusalem mengenai kehidupan dan penderitaan Yesus Kristus. Injil Bartolomeus, pertanyaan-pertanyaan Bartolomeus, kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ada Injil-Injil Gnostik yang lain yang berbentuk seperti Injil, terutama yang diketemukan di Nag Hammadi dan The Gnostic Bible. Makanya dari ini semua kita harapkan orang-orang Kristen tidak mudah heran dan terjebak oleh orang luar. Ternyata ada Injil palsu. Ya iya, emang palsu gitu loh. Malah gereja yang terlebih dahulu yang mengatakannya palsu kok, sebelum orang luar yang mengatakannya. Kitab-kitab palsu atau apokrifa yang telah diketahui gereja, kitab rahasia Yakobus, kitab Thomas si penentang, kitab dialog sang juru selamat, Injil Yudas Iskariot, menceritakan Yudas yang menggantikan Yesus disalib, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus yang menceritakan Yesus pacaran, Injil orang Mesir dalam bahasa Yunani, kitab Sophia atau hikmat dari Yesus Kristus. Sekarang sudah ada yang model-model seperti kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu Paulus, Wahyu Petrus, surat dari Lentulus dan Pistis Sophia, ceramah kedua dari Set yang Agung. Jadi waktu itu ada sekte yang mengajarkan bahwa Set, anak Adam itu adalah seperti Kristus. Jadi sekte ini menjadikan Set menjadi inti dari ajaran mereka. Ada lagi kitab-kitab yang wujudnya seperti kitab Kisah Para Rasul, yang isinya kisah-kisah gitu, yaitu kisah Andreas, kisah Barnabas. Ini bukan Injil Barnabas dan bukan surat Barnabas. Kisah Yohanes, kisah Marmari, kisah para martir, kisah Paulus, kisah Paulus dan Tekla, kisah Petrus, kisah Petrus dan Andreas, kisah Petrus dan Paulus, kisah Petrus dan ke-12 rasul, kisah Filipus. Ini bukan Injil Filipus ya. Kisah Pilatus, kisah Thomas,
Kisah Timotius, dan masih ada banyak lagi kitab-kitab yang lainnya yang belum sempat kami sebutkan di sini. Nah, inilah beberapa kitab-kitab yang perlu kita ketahui agar kita orang Kristen tidak mudah untuk digoyahkan imannya, karena gereja telah lama membuang kitab-kitab yang tidak diakui itu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.